When I look into your eyes, I can see the love restrain. But darling, when I hold you, do you know I feel the same? Nah. Udah masuk di bulan November aja nih teman-teman. Tahu nggak? Tadi yang saya nyanyiin lagu apa coba? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Lagu jadul, tapi masih update untuk situasi sekarang. Wow. Coba, lagu apa ayo? Lagu tadi adalah lagu November Rain. Nah, lagu November Rain ini bisa buat kita jadi, merasakan hal-hal yang sangat-sangat sensitif gitu ya. Bener juga, November ini sangat dingin banget. Hujan, lalu juga adem, dingin-dingin empuk, bawaannya jadi baper deh, bener nggak? Selain itu juga jadi mager, males gerak kemana-mana. Ya ampun, don't you know I feel the same. Ya elah, bukan begitu teman-teman. November Rain ini benar-benar membuat aura semua orang menjadi dingin. Dan secara Feng Shui, dingin itu artinya tidak bergairah dan juga menjadi lebih sensitif. Tapi tahukah teman-teman, sebentar lagi mau tutup tahun nih. Target. Coba, kamu semua nih yang kerja di perusahaan ataupun yang punya usaha dan bisnis, lagi dikejar target nggak? Pastinya di kepala ini target. Bikin pusing deh. Bener nggak? Tercapaikah target akhir tahun ini untuk karir dan keuangan kamu semua? Apalagi situasi pandemi seperti sekarang ini, benar-benar deh memaksakan kita untuk harus lebih realistis lagi. Dan tahun tikus ini, tahun tikus yang terjadi udah bulan November, benar-benar mengacak-acak emosi, karir, keuangan, semua hal kita hancur deh. Semua hal tidak sesuai harapan. Dan sekarang sudah masuk ke don't you know I feel the same. It is November Rain. Aduh, sudah mana mau akhir tahun, November Rain. Semua hal jadi cenderung tidak bergairah. Kita semua tidak ada yang menyangka. Dan bahkan seluruh dunia nih, gara-gara kondisi pandemi COVID-19 ini, semua harus WFH, SFH, dan yang terakhir kondisi yang paling parah adalah resesi. Resesi ini terjadi memasuki kuartal ketiga, tepatnya Juli, Agustus, September. Oh my God. Setelah itu, kuartal keempat ada kenaikan sedikit sih. Dan itu mulai di November ini, Oktober, November, Desember. Dan apa yang terjadi pada pencapaian karir dan keuangan Anda? Gimana ya ramalan pencapaian target karir dan keuangan di November menuju ke Desember? Yuk kita bahas bareng bersama. Wahai sio tikus yang pelit namun gesit. Sepertinya lumayanlah daya pelit kamu dan daya hemat kamu ini ada hasil untuk keuangan menuju ke akhir tahun. Dan untuk karir, bersiap tantangan sio tikus. Persaingan ada di depan mata. Yuk kita berjuang bersama-sama 2 bulan ini. Harus lebih kuat lagi, harus lebih giat lagi ya sio tikus. Ini nih buat teman-teman yang rajin kerja keras, yaitu sio kerbau. November sampai dengan Desember ini sih, buat teman-teman yang bersio kerbau, tampaknya ada pemasukan kecil-kecilan. Jadi
target keuangan akhir tahun buat Sio Kerbau ada kenaikan loh. Kerja kerasmu di akhir tahun tidaklah sia-sia, wahai Sio Kerbau. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hai kamu sang pahlawan yang gagah perkasa, Sio Macan. Di hari pahlawan ini, bulan November, kamu nih yang bersio macan, jangan jadi pahlawan deh. Karena bulan ini kamu lagi berat. Uang di dompet aja mepet. Pres banget. Tahan. Jangan so jagoan untuk nolongin semua orang jadi pahlawan. Sementara karir kamu nih Sio Macan, kamu harus kerja keras, berjuang dikit. Tapi tenang, semua akan terlalui dengan baik asalkan kamu bisa mendengarkan masukan orang-orang sekitar kamu. Ingat ya, gak boleh jadi pahlawan nih Sio Macan. Hai Sio Kelinci yang manis, janganlah kamu bersusah hati dan berkecil hati. November is your best luckiest month. Jadi bulan ini kamu nih Sio Kelinci harus semangat kerja. Menutup tahun 2020 ini, kejar target sampai optimal. 2 bulan doang loh Sio Kelinci. Kalau mau, Sio Kelinci bisa kerja sama nih sama Sio Kambing. Supaya hatinya bisa bersinar terang. Celing. Keuangan akhir tahun buat Sio Kelinci gak kurang dan gak lebih. So sih, tapi at least aman lah. Selanjutnya, Sio Naga Bonar. As the power of dragon, seharusnya nih, akhir tahun, you are the winner of your goal. Kayaknya semua target pencapaian kamu Sio Naga akhir tahun tercapai untuk karir. Target keuangan juga tercapai. Rezeki juga masih hoki, masih high cost juga sih. Dan juga karir lancar-lancar aja. Do your best. Tapi saran saya, sebaiknya kamu harus berstrategi lagi untuk hal keuangan. Supaya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nah. Berikutnya adalah Sio Ular. Menuju ke akhir tahun nih, sepertinya Sio Ular so alias biasa aja sih. Nggak jelek, juga nggak bagus. Tapi Sio Ular ini nggak boleh pesimis dan nggak boleh negatif thinking ya Sio Ular. Ingat, mulai November ini kalian harus optimis. Nggak boleh galau nggak jelas. Dan target untuk keuangan mesti B aja, yang penting kalian nggak kurang. Juga untuk karir, mesti B aja, yang penting kalian stabil. Jaga ya, kalian harus tetap semangat dan optimis. Hilangkan rasa negatif thinking dan pesimis. Nah, berikutnya Sio Kuda nih. Memasuki akhir tahun, kamu mau jadi kuda poni atau mau jadi unicorn? Ayo coba. Akhir tahun memang agak berat sih buat Sio Kuda. Keuangan sebenarnya sih nggak jelek-jelek amat, tapi juga nggak bagus-bagus amat. Dibilang B aja agak kurang. Dan kayaknya kamu sementara jadi kuda poni dulu deh ya. Nurut, nggak boleh banyak maunya. Harus tenang, kalem, dan jangan nakal. Nggak boleh banyak gerak. Tahan, gerak di tempat aja dulu ya. Karir pun juga sama. Sio Kuda, kalau kamu bergerak terlalu liar, akhirnya kamu bisa kehilangan karir. Tahan ya Sio Kuda. Next. Sio Kambing. Kayaknya nih menuju ke akhir tahun, masuk bulan November, agak sedikit hoki. Apalagi kalau si bisa kerjasama dengan Sio Kelinci. Ayo, kamu harus kerja keras ya. Lupakan masalah lalu dan harus tetap optimis. Karir bisa lebih oke. Keuangan pun juga demikian. Adalah pemasukan kecil-kecilan dan akhirnya di akhir tahun keuangan kamu ada plus dikit. Hai kamu Sio monyet nakal. Untung aja akhir tahun kamu bagus loh.
nggak seperti awal sampai tengah tahun. Tapi hal lama menyisakan banyak hutang dalam keuangan. Tentunya saat bagus ingat hutang kalian. Jangan sampai kalian nggak bayar ya. Jatuhnya kalau nggak bayar, tahun depan bisa turun loh karir ataupun keuangan. Sementara pencapaian karir oke, target keuangan juga oke. Tapi ingat, bayar utang. Dan jangan nunggak. Jangan nakal ya, sio monyet. Nah, sio ayam yang sangat mempesona, sangat menarik. Kayaknya nih akhir tahun kamu agak sedikit B aja gitu loh. Nggak jelek, tapi juga nggak bagus-bagus amat sih. Nah, saran saya, keuangan sio ayam akhir tahun agak sedikit mepet. Jadi, tahan untuk keinginan yang tidak masuk akal. Sementara untuk karir sio ayam, akhir tahun banyak kali persaingan dan banyak kali orang buat kesel. Kalau udah begitu, apa yang terjadi? Kamu sio ayam nih gak boleh idealis. Coba tahan diri, tahan pikiran, dan tahan keinginan. Be realistic ya, dan down to earth. Next adalah sio anjing. Anjing yang setia. Karena buah-buah kesetiaan kamu nih akhir tahun, sepertinya karir kamu sih masih aman, tetap stabil, nggak turun, tapi juga ya nggak ada kenaikan yang tinggi, hanya sedikit kenaikan. Sementara untuk keuangan si guguk alias sio anjing, akhir tahun kayaknya lumayan lah. Bisa ada pemasukan tambahan ataupun juga plus sedikit ada tambahan. Saving ya, ingat saving sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Sio babi, kayaknya nih akhir tahun kamu gak sebagus awal tahun ataupun tahun lalu. Ingat ya sio babi, kamu harus lebih kerja keras lagi. Jangan hanya sekedar mengandalkan hoki atau keberuntungan. Beruntung tahun ini kamu lewat dari segala hal dan keuangan kamu meskipun tidak kurang dan tidak lebih, semua pas, tepat, dan impas. Tapi nih untuk karir harus jaga-jaga ya, jangan sampai tahun depan kamu bermasalah. Jadi kerja keras akhir tahun, tenang, akhir tahun akan membuahkan hasil loh sio babi. Semangat kerja keras ya. Nah. Jadi gimana kesimpulan ramalan pencapaian target keuangan dan karir akhir tahun mulai dari November ini? Menurut saya sih November ini saat yang tepat kalau mau berstrategi, kerja keras, dan do your best. You are the winner of your goal. Yang kedua, menuju ke akhir tahun kita harus mensiasati keuangan. Jangan boros, tapi juga jangan pelit. B aja, keluarkan uang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga nih, seperti kata lagu November Rain, kita semua jangan kebawa aura November yang cenderung dingin, adem, mager, baper, letih, lesu, lunglai, dan tidak bersemangat. Nggak boleh ya. November Rain ini harus dilawan dengan semangat berjuang menuju pencapaian target terbaik akhir tahun. Remember, you are the winner of your goal. Nah teman-teman, menuju ke akhir tahun, kita tahun depan akan berganti tahun. Jenny Feng Shui sudah menyediakan kalender tahun kerbau emas. Lihat ini, sang kerbau cukup ceria dan riang. Lihat ini, sang kerbau sungguh lincah, riang, dan bersemangat. Ingat, tahun kerbau harus dihadapi dengan strategi. Buat teman-teman yang mau order kalender Jenny Feng Shui 2021 untuk berstrategi lebih awal, silahkan ya, kalian menghubungi nomor telepon di bawah ini. Dan persiapkan langkah kalian memasuki tahun kerbau emas. Do your best and the luck will be yours.
Jangan lupa saksikan terus Jenny Feng Shui. Jenny Feng Shui, guys for life. And I look into your eyes, I can see the light.